Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati pada Bapak Anggi Muhammad Rifai MKom selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Yakin dengan NIM 31221069 dari kelas TI 22 CSE 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi penderita stroke atau memprediksi penderita stroke dengan menggunakan metode random forest, yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas pertemuan keempat mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di sini akan saya presentasikan atau menjelaskan mengenai prediksi penderita stroke dengan menggunakan metode random forest dan teknik smooth. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama harus menyiapkan dataset, yang dimana dataset itu nantinya untuk data ketika aplikasi itu berjalan. Nah, di sini saya mencari datasetnya di Kaggle ya. Di Kaggle ini bisa banyak untuk dicari. Di sini ada stroke prediction dataset, ada diabetes, ada jantung. Nah, di sini kita akan memprediksi penderita stroke. Kita pilih yang stroke prediction dataset. Nah, di sini muncul ada datasetnya. Nah, di sini ada healthcare dataset stroke data.csv. Yang format CSV ini kita download ya. Di download, klik download ini. Tapi karena saya sudah download, kita coba buka. Nah, ini isi datasetnya. Jadi ada jenis kelamin, ada usia, ada hipertensi, kemudian ada glukosa, merokok atau tidak, gitu. Ini ada banyak datasetnya, ribuan. Kemudian saya akan menggunakan kode editor yaitu Visual Studio Code. Kita buka saja. Sebelumnya kita harus menyiapkan folder dulu. Di sini saya sudah menyiapkan folder stroke. Kemudian kita masukkan datasetnya di folder tersebut. Yang datasetnya ini yang tadi saya download. Nah, selanjutnya setelah dataset sudah dimasukkan ke folder tersebut, kita menyiapkan yang harus disiapkan di sini akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita nanti akan menginstal Pandas, Scikit-learn, Streamlit, dan Joblib. Di sini saya sudah menginstal semuanya. Kemudian kita masuk ke kode atau script dari stroke prediction PY. Ini saya sudah membuatnya untuk menjalankan atau membaca dari dataset tersebut. Kemudian nanti dari sistem ini akan dijalankan atau menampilkan di Streamlit. Ini script Streamlit-nya yang dimana datanya diambil dari dataset ini yang sudah saya download. Kemudian kita coba langsung saja menjalankan Streamlit-nya untuk menampilkan aplikasinya. Kita klik enter saja. Kita tunggu. Nah, di sini muncul tampilan aplikasi prediksi resiko stroke-nya. Ini ada masukkan informasi pasien, ada usia, jenis kelamin, hipertensi, penyakit jantung, pernah menikah, jenis pekerjaan, tipe tempat tinggal, rata-rata kadar glukosa, BMI, kemudian ada status merokok atau tidak. Kita coba memasukkan informasi pasien ya. Ini di sini ada 50, kita coba naikkan jadi 60. Dia hasilnya langsung muncul di probabilitas risiko stroke. Ini muncul nilainya. Kemudian kita jenis kelamin laki-laki, hipertensi kita pilih ya. Kemudian penyakit jantung ya. Kemudian pernah menikah ya. Swasta, jenis pekerjaan swasta, tempat tinggal pedesaan. Misalkan rata-rata kadar glukosanya 150,40, kemudian BMI-nya kita
kasih 29,21. Terus merokok misal. Kemudian di sini akan tampil langsung ya, probabilitas risiko stroke dari pasien tersebut itu bernilai 0,0500 dan keterangan risiko rendah. Pasien tidak berisiko tinggi terkena stroke. Kemudian di sini ada catatan lagi, prediksi ini berdasarkan model machine learning dan tidak boleh menggantikan nasihat medis profesional. Itu artinya ketika kita mempunyai penderita sakit, misalkan stroke, baiknya kita langsung ke medis karena ini hanya prediksi. Ya, seperti itu. Ini tampilan streamlitnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code lagi. Kita masuk ke format file IPYNB, yang dimana IPYNB ini untuk menunjukkan proses pembuatan model machine learning yang memprediksi risiko stroke berdasarkan dataset kesehatan. Jadi datasetnya ini healthcare dataset stroke data.csv. Kemudian kita coba run all untuk menampilkan hasil dari scriptnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada memuat dan mengeksplorasi data. Yang kedua ada pre-processing data. Yang ketiga membagi data menjadi train dan test. Yang keempat melatih model random forest. Kelima mengevaluasi model. Keenam menyimpan model untuk deployment. Kita sudah run all. Untuk melihat hasilnya kita melihat ke bawah, scroll ke bawah. Yang pertama ada memuat dan mengeksplorasi data. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi ada dimensinya sebanyak 5110. Kemudian ini menampilkan info datasetnya. Kemudian ada statistik deskriptif, ini muncul tabelnya. Kemudian muncul juga tabel ID, kemudian ada jenis kelamin, umur, hipertensi, sampai ke smoking status. Kemudian di sini muncul juga ya triangle, dimana di sini prediksinya yang terkena stroke itu hanya 4,9% dari dataset tersebut. Kemudian yang tidak kena stroke itu sebanyak 95,1%. Dengan jumlah kasus stroke itu ada 249, jumlah kasus tidak stroke ada 4.861. Kemudian langkah yang kedua ada pre-processing data. Di sini akan menampilkan ada jenis kelamin, kemudian umur sampai stroke ya. Kemudian di sini tampilannya. Kemudian ada fitur setelah pre-processing juga muncul tabelnya seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga membagi data train dan test. Di sini ada ukuran training set, hasilnya 4,88,10. Kemudian ukuran test setnya 1022,10. Untuk proporsi stroke di training 0,0487. Kemudian proporsi stroke di tes 0,489. Kemudian langkah yang keempat melatih model random forest. Di sini model telah berhasil dilatih. Jadi jumlah pohon dalam forest itu ada 100 dengan kedalaman maksimum 0. Kemudian di sini muncul juga grafiknya ya, seperti ini. Jadi di sini level glukosa ini paling tinggi ketimbang yang paling bawah ini sudah menikah atau belum. Kemudian yang kelima ada evaluasi model. Jadi evaluasi model ini menghitung metrik evaluasinya ya. Di sini ada akurasinya 0,9481, presisi 0,2000, recall 0,0200, AUC 0,8160. Nah, di sini muncul dari metriknya. Ini. Kemudian yang keenam menyimpan model.
Jadi ini nanti menyimpan model scalar dan label encoders. Model scalar dan label encoder berhasil disimpan. File yang disimpan untuk model.pkl, scalar.pkl, label encoders.pkl. Dengan kesimpulannya, model random forest telah berhasil dibuat untuk memprediksi resiko stroke dengan performa sebagai berikut. Jadi akurasinya sekian, ada presisi, ada recall, dan AUC. Jadi fitur terpenting dalam model adalah usia, kadar glukosa rata-rata, dan BMI. Model ini dapat digunakan untuk aplikasi Streamlit yang telah dibuat sebelumnya. Jadi yang kita balik lagi Streamlit ini untuk memprediksinya seperti ini. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang ingin filenya atau scriptnya atau kodenya, bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.